Assalamualaikum, jumpa lagi. Videoku kali ini tentang cara termudah untuk mendapatkan biji adenium. Nih kayak gini nih. Aku punya adenium cabang 1000 nih, lihat sudah gede ya tuh. Dan ini sudah ada polong bijinya tuh. Ini juga ini ada 3 pasang polong ya. Nah, cara dapetnya itu sangat mudah gini nih. Ada bunga yang sudah mekar gini, pelintir-pelintir saja tuh, lihat, perhatikan di pangkal bunganya ya. Dah seperti itu saja. Nanti sekitar 5 hari kemudian akan rontok. Nah itu kalau pangkalnya masih berkembang berarti jadi. Aku ulang lagi tuh, lihat, jadi benang sari di tengah itu dia ditekan, jadi pecah kemudian dipelintir ya. Lihat, tekan dan pelintir, hati-hati ya. Tuh, ini adalah cara termudah. Bisa juga sambil di sentil-sentil gitu ya, biar serbuk sarinya itu jatuh dan kena di putiknya, jadi nanti jadi ya insya Allah. Nah ini juga ada adeniumku yang lain cabang 1000 juga. Ini juga aku pelintir-pelintir seperti ini ya. Tuh, jadi setiap aku ke kebun itu kalau ada bunga yang mekar itu langsung aku pelintirin gini ya. Tidak bosan dan harus sabar. Itu kuncinya ya. Jadi cara ini, karena ini adalah cara termudah, tapi hasilnya juga tidak 100%. Ingat ya, tidak 100%, tapi setidaknya akan jadi ya. Walaupun mungkin dari 10 itu jadi 1 atau 2. Nah itu sudah beruntung ya. Tuh, nggak susah kan, dan bunganya juga tidak rusak. Jangan keliru, ada yang masih keliru ya, jadi melintirnya itu agak ke tengah gitu ya, jadi harus di pangkalnya tuh dipelintir gitu. Yang paling bagus itu bunganya yang mekar sempurna sekitar 3 hari mekar, jadi bunganya itu tampak cerah. Nah itu pas matang-matangnya serbuk sari dan putiknya, itu yang pas ya. Tapi kan kita tidak tahu bunga ini mekarnya udah berapa hari gitu ya, jadi seperti untung-untungan gitu ya. Jadi kalau ada bunga mekar langsung kita pelintir ya. Nah nanti sekitar 3 atau 5 hari kemudian bunga akan rontok ya. Kan ada pangkalnya itu nanti akan tumbuh biji kalau dia tetap berkembang. Tapi ada juga yang rontok, berarti itu enggak jadi ya. Ini berlaku untuk semua adenium ya, baik yang cabang 1000 tadi atau yang single tuh, banyak tuh punyaku yang berbunga ya. Bahkan untuk yang tumpuk pun ini juga bisa dipraktekkan ya. Untuk yang tumpuk memang lebih sulit karena kelopaknya banyak ya. Oke, ini aku perlihatkan, aku punya keladi yang besar banget ya. Tuh, kalau di sini banyak, di tempat ini sebenarnya cuman untuk pakan ikan gurameh ya, keladi besar itu ya. Nah ini ada beberapa tanaman juga ya, belum tertata lah ya. Ini keladi yang besar tadi ya, tuh tinggi banget ya. Sebenarnya banyak, kemarin ya saya sisakan yang gede ini aja ya, 2 di sini, kemudian yang 1 tadi itu di tengah ya. Oke, ini tadi adalah cara untuk mendapatkan biji adenium ya, supaya bunganya itu jadi biji. Caranya dengan cara termudah, yaitu dipelintir-pelintir ya. Tuh, ini berlaku untuk bunga yang warna lain nih, cantik banget ya. Tuh lihat, di tengah ada benang sari, itu di pangkalnya itu serbuk sarinya ada di pangkalnya itu ya. Jadi kita pelintir itu biar pecah pada bagian bawahnya, kemudian jatuh ke putik, jadi putiknya itu ada di bawahnya lagi. Tuh, pokoknya dipelintir sambil disentil-sentil juga boleh ya, biar serbuknya jatuh ke bawah.
kalau bisa dihadapkan ke atas gini. Oke, tuh malah sudah jatuh. Berarti itu sudah paling lama mekarnya ya. Tuh mudah-mudahan jatuh tadi itu pangkalnya nanti bisa tumbuh biji, mudah-mudahan ya. Tapi kalau nggak jadi juga harus sabar kalian ya. Oke, ini untuk yang putih juga bisa. Caranya sama ya, jadi untuk semua warna ya. Ini satu pohon ada 2 warna, merah putih. Cara bikinnya dengan cara di grafting. Videoku sudah banyak ya tentang grafting adenium ya, jadi satu pohon bisa berbagai macam bunga. Nah, khusus untuk hari ini khusus pelintir-pelintir bunga ya. Tuh. Oke, seperti itu. Pokoknya setiap ada bunga mekar pelintir saja ya. Tidak ada ruginya, bunganya tidak rusak, kita masih bisa menikmati. Dan kalau beruntung nanti akan jadi biji ya. Tuh. Ini aku cangkok nih. Oke, itu tadi cara membuat bunga adenium menjadi biji. Oke, dan aku mau perlihatkan rahasianya. Ini polong adenium ini kan sudah tua ya. Tuh, mungkin beberapa hari lagi akan meletek. Di tengah sini ada garisnya, ini akan meletek. Kemudian ada biji di dalamnya ya. Nah, supaya kita itu tidak kehilangan bijinya ya. Kadang kan kita lupa ya. Jadi bijinya itu kadang meletek, kemudian sudah terbang kemana-mana tuh biji yang ada di dalamnya. Nah, ini rahasianya ini nih ya. Kalau polong adeniumnya itu sudah gede seperti ini ya, sudah hampir tua seperti ini, tuh ditali saja. Ini walaupun simpel seperti ini, kadang ada yang nggak tahu loh ya. Ada yang di komen saya itu bilang, "Duh, biji saya sudah terbang kemana-mana Bu, saya lupa panennya." Nah, ada yang bilang gitu kan. Nah, kalau punya problema seperti itu, suka lupa gitu ya, jadi ditali seperti ini. Tali di ujungnya, kemudian dililit-lilit seperti ini. Tuh, dari ujung sampai ke pangkalnya. Ini talinya aku menggunakan tali kenur kalau bahasa Jawanya ya, tali yang dari benang itu ya. Seperti tali pramuka itu boleh ya, tapi ini yang kecil tali. Kalau di Jawa itu bilangnya tali kenur ya. Tuh seperti itu, tapi pakai tali rafia juga bisa. Jadi lebih mudah nanti pas nali pada bagian pangkalnya seperti ini ya. Tuh. Nah, agak terlalu ngepas tadi motongannya ya, tapi masih bisa disimpul. Nah, sudah jadi seperti ini. Jadi bijinya walaupun nanti kita lupa, ternyata kok sudah meletek, jadi dia tidak terbang kemana-mana. Oke, saya lanjutkan ke sisi yang sebelahnya. Saya beri contoh lagi. Jadi nalinya bisa dari pangkal, bisa dari ujung. Yang ini dari pangkal sini. Ditali seperti biasa, disimpul. Ini aku simpul mati saja ya. Jadi nanti kalau panen tinggal digunting saja. Sudah ditali, kemudian dililitkan seperti ini. Tuh lihat, mudah ya. Walaupun ini cuman pengetahuan yang simpel, tapi mungkin ada juga yang belum tahu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, kemudian di ujungnya ini talinya kita bagi dua untuk membuat simpul berikutnya. Nah, tuh dibagi dua seperti ini. Ini digunakan untuk menali, mengunci talinya supaya tidak lepas. Nah, mau pakai simpul mati boleh, pakai simpul sepatu juga boleh, lebih mudah ya. Nah, sudah jadi nih. Supaya rapi saya potong, buat enak dipandang aja ya. Tuh lihat, sudah jadi seperti ini. Jadi walaupun kita lupa, nanti
bijinya tidak terbang kemana-mana ya. Oke, hanya ini videoku kali ini ya. Tadi bikin pelintir-pelintir bunga supaya jadi biji, dan ini juga tips supaya bijinya tidak terbang kemana-mana ya. Untuk polong-polong yang masih muda, yang masih kecil, tunggu sampai dia besar maksimal, baru kemudian kita tali ya. Oke, dan satu lagi nih, untuk pelintir-pelintir tadi itu berlaku juga untuk bunga yang tumpuk nih. Satu pohon dua warna nih, ini bunga tumpuk Santa Claus sedang mekar-mekarnya sempurna ya. Tuh, ini aku mau pelintir juga biar jadi biji ya. Caranya sama, ditekan pada pangkal bunga, kemudian dipelintir-pelintir. Tuh, tidak usah terlalu keras, jadi ya pokoknya dikira-kira lah ya. Bunganya tidak rusak, masih cantik. Disentil-sentil gitu boleh ya. Itu yang Santa Claus. Kemudian yang warnanya kuning-kuning agak pink-pink ini ide Dunhuang. Caranya sama. Nah, untuk Dunhuang ini belum pernah jadi ya, saya sudah pelintir, mungkin sulit ya. Untuk Santa Claus ini sudah jadi berkali-kali ya. Jadi pokoknya sabar aja. Kalau jadi berarti kita beruntung, tapi kita sudah berusaha ya kan. Oke, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.